Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beza Alfiansyah. Saya sekolah di SMP PGRI 4 Cimahi. Saya sekarang berada di kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang renang gaya bebas. Renang menjadi salah satu olahraga yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyenangkan dan penuh tantangan. Kegiatan di bawah air ini dapat dilakukan dengan berbagai macam gaya. Salah satu gaya yang paling populer dan banyak digemari adalah renang gaya bebas. Renang gaya bebas juga dikenal sebagai freestyle, adalah gaya renang yang paling digunakan dan mungkin yang paling cepat untuk dipelajari. Namun, di 4 gaya renang yang ada yaitu gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Yang memiliki teknik nafas paling sulit adalah gaya bebas. Untuk mengetahui lebih dalam tentang renang gaya bebas, yuk simak penjelasan berikut ini. Renang gaya bebas dalam bahasa Inggris disebut dengan crawl, berarti merangkak. Hal ini karena teknik renang gaya bebas dilakukan dengan posisi atau sikap badan telungkup atau menghadap ke permukaan air. Selain itu, posisi kedua tangan digerakkan secara bergantian ke depan dan mengayuh. Sementara kedua kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air, sehingga pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar air pada saat tubuh miring. Pada saat pengambilan nafas, perenang bisa memilih untuk menolehkan kepala ke samping kiri atau ke kanan dan dilakukan secepat mungkin. Dibandingkan gaya berenang yang lain, gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di dalam air. Untuk renang jarak jauh, seperti renang jarak 1.500 meter, beberapa perenang hebat akan mengambil nafas setiap 2 kayuhan sekali. Pengambilan nafas dilakukan melalui mulut dengan bantuan otot dada tanpa embusan. Meskipun renang gaya bebas dikenal dengan teknik berenang dengan cara bernapas yang sulit, tetapi banyak perenang sprint jarak pendek gaya bebas seperti jarak 50 meter atau 100 meter. Para perenang-perenang tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan nafas mereka selama balapan berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pengurangan kecepatan akibat perenang gaya bebas tersebut mengambil napas. Oleh karena itu, renang gaya bebas menjadi teknik yang paling sering digunakan dan mungkin memiliki kecepatan paling tinggi. Teknik dasar dalam renang gaya bebas adalah 1. Start. Pada nomor renang gaya bebas, perenang melakukan posisi start di atas balok start. Badan dibungkukkan ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. 2. Posisi tubuh. Posisi tubuh saat berenang adalah streamline, yaitu hampir sejajar dengan permukaan air. Tubuh juga harus berputar pada sumbunya. Gerakan yang mengakibatkan posisi tubuh naik turun atau ke kanan kiri harus dihindarkan. 3. Posisi atau gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang merupakan penyumbang daya laju yang besar, karena gerakan ini dilakukan tanpa terputus. Frekuensi gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah sebanyak 6 kali tendangan kaki untuk 2 kali putaran lengan. Kaki saat renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong atau penggerak yang mengatur keseimbangan tubuh. Kedua kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Kaki harus tetap lurus dan rileks dengan gerakan yang datar dan luas. 4. Putaran tangan.
Putaran tangan pada gaya bebas terjadi secara bergantian. Ketika satu tangan melakukan dorongan ke belakang, tangan yang lain bergerak di udara untuk melakukan gerakan memutar seperti mengayuh. Telapak tangan harus menghadap ke bawah ketika menyelam, dan lengan harus sedikit ditekuk. Kekuatan utama berasal dari lengan atas dan bahu, dan gerakan tangan yang tepat membantu mengurangi resistensi air dan meningkatkan kecepatan. 5. Putaran kepala. Putaran kepala yang benar adalah elemen penting dalam teknik renang gaya bebas. Kepala harus tetap dalam posisi netral dan memutar hanya saat diperlukan untuk mengambil napas. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Pernapasan yang terlambat atau terburu-buru dapat mempengaruhi ritme dan efisiensi renang. 6. Koordinasi gerakan. Koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan pernapasan sangat penting dalam renang gaya bebas. Gerakan tangan dan kaki harus sinkron dan terkoordinasi untuk menciptakan dorongan yang kuat ke depan. Pernapasan harus terjadi dengan ritme yang sesuai dengan gerakan tubuh, dan perenang harus berusaha untuk menjaga kelancaran gerakan tanpa gangguan. Nah, di sini ada beberapa manfaat kita melakukan renang gaya bebas, yaitu 1. Meningkatkan kebugaran, melatih seluruh tubuh dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. 2. Membangun otot, menguatkan otot lengan, kaki, dan inti tubuh. 3. Membantu pertumbuhan, latihan peregangan otot yang ekstensif pada gaya bebas bermanfaat untuk pertumbuhan tinggi badan. 4. Ada mengurangi stres. Aktivitas ini terbukti dapat membantu mengurangi tingkat stres. Di sini ada tetapi ada penjelasan aturan pada kompetisi. Meskipun disebut gaya bebas, istilah ini dalam perlombaan berarti perenang dapat menggunakan gaya apapun yang mereka pilih. Namun, karena front crawl adalah yang tercepat dan paling efisien, hampir semua perenang memilih gaya ini dalam perlombaan gaya bebas. Dalam kompetisi, perenang harus menyentuh dinding kolam saat berbalik atau menyelesaikan perlombaan. Berikut adalah kesalahan yang sering terjadi pada kita saat melakukan renang gaya bebas atau renang gaya yang lainnya, yaitu ada posisi kepala. Mengangkat kepala terlalu tinggi saat bernapas yang menyebabkan posisi tubuh menjadi miring dan menghambat kecepatan. Dan di sini ada waktu bernapas, terlambat mengambil napas saat lengan sudah terlalu jauh bergerak. Dan yang terakhir ada gerakan tangan, mengayunkan tangan secara menyamping di bawah air alih-alih menariknya lurus ke belakang. Kesimpulan kita melakukan renang gaya bebas atau renang gaya yang lainnya adalah berenang lebih dari sekedar olahraga. Ini adalah keterampilan seumur hidup yang bermanfaat bagi tubuh, pikiran, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Berenang membangun kekuatan, meningkatkan kesehatan kardiovaskular, meningkatkan fleksibilitas, dan mendukung relaksi mental. Mengapa sih renang gaya bebas penting untuk kita? Adalah berenang aktivitas yang unik karena
terutama membutuhkan tubuh bagian atas untuk menghasilkan gaya dorong. Dengan 90% gaya dorong utamanya berasal dari torsi yang dihasilkan oleh bahu. Gaya bebas memberikan latihan seluruh tubuh. Gaya ini melatih otot-otot lengan, kaki, inti tubuh, dan punggung. Sekian penjelasan mengenai renang gaya bebas dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang kurang sopan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada mimpi yang gagal. Yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.